Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menulis sebuah buku yang saya beri judul Tuhan Sudah Pindah Alamat. Judul itu saya ambil dari judul salah satu tulisan pendek yang dikumpulkan di dalam buku itu. Mengapa saya menggunakan judul seperti itu? Karena banyak sahabat yang sering mengeluh bahwa doanya tidak terkabul. Dan karena jenuh mendengar keluhan-keluhan seperti itu, saya menukas dengan kalimat bercanda, mungkin Tuhan sudah pindah alamat, sehingga doa-doa yang kamu lontarkan, kamu sampaikan, tidak sampai kepadanya. Tentu tidak sampai bukan karena itu, kita semua tahu. Tapi untuk berdoa memang ada prasyarat-prasyarat yang harus bisa kita lakukan. Pertama adalah bahwa doa itu bukan sekedar seperti kita menggunakan kartu, memasukkannya ke dalam mesin ATM, dan langsung kita bisa menarik uang tertentu secara tunai. Bagaimana mungkin kita tidak pernah menabung, kemudian kita mengambil uang tunai di ATM? Tentu harus ada kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan agar Tuhan berkenan atas permintaan kita. Yang kedua, permintaan itu harus masuk akal. Bagaimana mungkin kita menginginkan kita sendiri atau anak kita, kerabat kita, sekolahnya pintar, kalau tidak pernah belajar dengan baik, tidak pernah berusaha sungguh-sungguh, atau bahkan tidak sekolah? Bagaimana mungkin sebuah kesebelasan yang tidak pernah berlatih, timnya tidak pernah berlatih bersama, menang lewat kesebelasan yang sudah terbiasa menjadi juara dunia? Mustahil. Bagaimana mungkin kita berdoa untuk menghukum agar orang yang kita tidak sukai celaka, karena energi akan mengikuti balik pada yang memberikan. Selama energi atau doa kita positif, tentu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau sebaliknya, pasti akan berbalik pada diri kita sendiri. Maka berdoa bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tapi doa adalah komitmen kita yang kuat, dan untuk itu kita berani menyatakannya di depan Tuhan dengan harapan Tuhan merestui dan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang ingin kita sampaikan pada video ini, bahwa janganlah sembarang berdoa, apalagi hanya meminta-minta begitu saja. Dan demikian juga doa yang terkait dengan pandemi COVID. Bagaimana mungkin kita mau menghentikan pandemi ini dengan hanya berdoa, sementara perilaku dan tingkah laku kita jauh dari hal yang bisa menyebabkan pandemi segera berakhir. Tidak memakai masker, lalai menjaga jarak, dan sembarangan berkumpul dengan siapa saja, berkerumun di mana-mana, dan mengabaikan semua protokol kesehatan. Meski kita berdoa siang malam, hasilnya pasti terpapar dan positif. Doa harus selaras dengan upayanya, dan upaya harus selaras dengan doanya. Baru bisa kemungkinan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita semua berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir, mari ikuti dengan disiplin yang memungkinkan penyebaran virus corona 19 ini bisa terhenti atau minimal terhambat. Jika perilaku kita tetap seperti biasa, doa seperti apapun tidak akan bisa terkabul. Doa harus diiringi dengan upaya nyata. Dan terakhir, untuk menutup sesi ini, saya ingin membacakan sebuah puisi yang sejatinya berupa doa. Judulnya
doaku. Kehadirat Huang Tian Sangti dengan bimbingan rohani para nabi, para bijak, dan para penuntun hidup insani, kami tunduk bersujud sepenuh hati. Kami bermohon kepadamu agar kembali teguh lurus di jalan-Mu, jalan tengah yang pantang berkeluh gerutu, jalan kebajikan yang esa satu. Kuatkan kembali semangat kami, agar lebih tekun belajar setiap hari, membina dan mengoreksi diri, mengembalikan tahu malu yang tererosi. Apa yang kami alami saat ini, entah perseteruan dan juga pandemi, pasti bisa segera kami atasi, seandainya tahu malu tak hilang pergi. Tumbuhkan kembali jiwa saling mengasihi, saling menolong dan melindungi, saling membantu dan berbagi, pantang saling berebut dan mengangkangi. Bangkitkah kembali kesadaran bahwa keuntungan bukanlah keberuntungan, kebersamaan adalah kebangunan, dan kekuasaan adalah pelayanan. Terima kasih Huang Tian, semoga kesadaran kembali terbangunkan, rasa tahu malu merasuk ke kedalaman pada hati dan jiwa yang lama nanar dan pingsan. Semoga semua terwujud nyata dan mendapat restunya, dan kita semua mempunyai rasa tahu malu, tidak memanfaatkan keadaan ini untuk sesuatu yang sifatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.